Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kembali pada hari ini kita akan diteguhkan oleh firman Tuhan. Kita semakin mendekati hari raya Paskah. Kita juga berjuang mau setia seperti Kristus yang setia terhadap hidup kita. Maka mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mengajar di Yerusalem. Beberapa di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan Yesus berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea." Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena Yesus. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka ketika penjaga-penjaga yang ditugaskan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi pergi kepada imam-imam kepala, orang-orang Farisi berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi?" Orang banyak itu tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepada Yesus, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengarkan, dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga seorang nabi yang datang dari Galilea? Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci, dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, melalui firman Tuhan pada hari ini, kita dapat belajar bahwa kadang kita cenderung menghakimi dan menghadiri sesama tanpa melihat background dan proses yang terjadi karena dipengaruhi oleh unsur-unsur subjektif dan intrik-intrik personal, politis, dan sosial. Kadang kita menghakimi orang lain tanpa mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya. Ini juga yang dialami oleh Yesus. Dia melakukan banyak kebaikan, tapi orang selalu berjuang untuk membunuh Dia. Dari sini kita patut pelajari bahwa kebenaran tidak akan pernah mudah. Ketika kita menyampaikan kebenaran, sekali lagi banyak tantangan yang akan kita hadapi dalam kehidupan kita. Mungkin orang akan menghakimi Anda. Mungkin orang akan meninggalkan Anda. Tapi teruslah menyuarakan kebenaran. Karena dari situlah engkau akan memperoleh rahmat-rahmat yang kau butuhkan dalam kehidupanmu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mari. Di tengah dunia yang semakin canggih, yang semakin modern ini, banyak sekali kebenaran yang ditutupi. Tapi kita sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk terus menyuarakan kebenaran. Karena kebenaran akan mendatangkan keselamatan bagi banyak orang. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Kita dipanggil untuk terus menyuarakan kebenaran. Dan pasti ada konsekuensinya.
tapi jangan pernah berhenti. Mari kita mohon rahmat dari Tuhan, agar kita tetap setia pada perintah-Nya. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kembali kami bersyukur atas berkat-berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada setiap kami. Bantulah kami Tuhan, agar kami tidak takut untuk menyerukan kebenaran. Sekalipun kadang kami mengalami penderitaan akibat dari perbuatan kami itu. Kami mohon dampingilah kami dengan kuat kuasa-Mu. Berkatilah orang-orang yang saat ini sedang menyuarakan kebenaran, yang akhirnya mengalami ketidakadilan dalam hidup mereka. Semoga Engkau juga meneguhkan iman mereka. Semoga Engkau membantu dan menghibur mereka. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.